Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan ke-5 atau pertemuan keempat kemarin ya. Yang akan kita bahas hari ini adalah tentang limit mendekati tak hingga. Oke, bentuk limit mendekati tak hingga bentuknya seperti ini, yaitu limit fx di mana x-nya mendekati tak hingga. Cara penyelesaiannya dengan cara membagi pangkat tertinggi pada variabelnya. Cara ini dilakukan jika hasil akhir substitusinya adalah tak hingga. Nah, contoh menentukan pangkat tertingginya terlebih dahulu. Gimana cara kita untuk menentukan pangkat tertingginya? Ketika soalnya seperti ini saya bagi menjadi 3 seperti ini. X plus 2 dibagi X min 2, maka pangkat tertingginya dari pembilang dan penyebutnya itu adalah 1, yaitu X. Ya, kalian bisa lihat X-nya, variabel X-nya pangkat tertingginya memang hanya 1 saja. Yang kedua, X kuadrat plus 2X plus 3 dibagi X kuadrat min 5. Oke, pangkat tertingginya berapa antara pembilang dengan penyebut? Iya, X kuadrat. Nah, karena di sini ada X kuadrat dengan X, tapi pangkat tertingginya adalah 2. Jadi yang pangkat tertinggi pembilang yaitu 2, pangkat tertinggi penyebut juga 2, maka pangkat tertingginya adalah 2. Yang ketiga, X pangkat 3 min 5X plus 3 dibagi X kuadrat min 2X min 6. Maka pangkat tertingginya adalah 3, yaitu pada pembilangnya X pangkat 3. Nah, penyebutnya kan X pangkat 2, maka pangkat tertingginya adalah kita ambil yang 3. Oke, kita buat catatan di sini. Kalian harus mengetahui bahwa ketika nanti kita jumpai 1 dibagi tak hingga, itu hasilnya 0. Artinya angka berapapun jika dibagi dengan tak hingga, hasilnya adalah 0. 1 dibagi 0 sama dengan tak hingga. Artinya bilangan berapapun dibagi 0 itu hasilnya tak hingga. Kemudian 0 dibagi 1 sama dengan 0. Artinya jika 0 dibagi dengan angka berapapun maka hasilnya adalah 0. Nah, ini perlu diketahui karena pembagian seperti ini akan sangat kita jumpai pada limit tak hingga seperti ini. Oke, sudah dipahami ya, bagi 1 dibagi tak hingga itu 0, 1 dibagi 0 itu tak hingga, 0 dibagi 1 itu adalah 0. Gak hanya 1 ya, pokoknya bilangan berapapun. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contohnya. Contoh pertama, tentukan nilai limit dari limit 4x min 1 dibagi 2x plus 1 limitnya x mendekati tak hingga. Nah, bisa dilihat di sini x-nya mendekati tak hingga. Langkah pertama ketika kita substitusikan di sini adalah hasilnya tak hingga. Nah, selanjutnya ketika hasilnya tak hingga, kita tentukan dulu pangkat tertingginya. Kita lihat 4x min 1, 2x plus 1 itu pangkat tertingginya berapa? Ya, 1 pada pembilang dan penyebutnya. Maka semua ataupun variabel yang x-nya di sini kita bagi dengan x karena pangkat tertingginya itu adalah x, 1 yaitu x. Maka semua variabel atau bilangan yang ada di soalnya kita bagi semuanya dengan x. Soalnya ini 4x min 1 dibagi 2x plus 1, maka kita bagi x semuanya. 4x dibagi x dikurangi 1 dibagi x dibagi 2x dibagi x ditambah 1 dibagi x. Oke, x dengan x kita bisa coret karena ini perkalian dan pembagian ya. Kita bisa coret, maka hasilnya adalah 4 min 1 per x 2 plus 1 per x. Nah, 1 per x di sini. Nah, x-nya di sini kita masukkan variabel di sini limitnya yaitu tak hingga, maka x-nya kita ganti dengan tak hingga. Maka menjadi 4 dikurangi 1 dibagi tak hingga dibagi 2 plus 1 per tak hingga. Oke, tadi dibagi bilangan berapapun dibagi tak hingga hasilnya ya 0. Maka 4 dikurangi 0 dibagi 2 ditambah 0. Maka menjadi 4 dibagi 2 sama dengan 2. Ya, ketemunya adalah 2. Sampai sini bisa dipahami ya. Ya, kalau kurang jelas kita masuk ke contoh yang kedua. Konsepnya sama. Nah, ini hanya berbeda soalnya saja. Limit 4x plus 1 dibagi x kuadrat min x, di mana x-nya mendekati tak hingga. Pokoknya kalau tak hingga berarti konsepnya pakai yang ini ya.
Kita tentukan dulu ketika kita masukkan ternyata hasilnya tak hingga. Maka kita lanjut yaitu tentukan pangkat tertingginya. Jadi dari pembilang dan penyebut ini pangkat tertingginya adalah 2 yaitu di X kuadrat. Terdapat di penyebutnya. Maka semua soalnya ini kita bagi dengan X kuadrat ya, dengan pangkat tertingginya. Nah, sekarang kita proses 4x plus 1 dibagi X kuadrat min X kita bagi semuanya dengan X kuadrat. 4x min per X kuadrat plus 1 per X kuadrat dibagi X kuadrat per X kuadrat min 2 per X kuadrat. Kita coret yang bisa dicoret ini X kuadrat ya. Maaf, ini ralat, ini X kuadrat dibagi X kuadrat kita coret, ini juga X kuadrat bagi X kuadrat kita coret. Tinggal 4. Oh ini bukan ya, ini X ya, maaf. Ini X karena soalnya itu X, maka kita coret X dengan X kuadrat. X kuadratnya masih X ya, menjadi 4 dibagi X, ini tetap. Yang ini X kuadrat per X kuadrat 1 dibagi min 2 per X kuadrat. Maka sampai di sini kita masukkan variabel X-nya, kita ganti dengan tak hingga, karena limitnya mendekati tak hingga. Ini kita ganti dengan tak hingga semuanya X-nya, maka 4 dibagi tak hingga itu adalah 0, 1 juga bagi tak hingga juga 0, ini 1 dikurangi ini bagi tak hingga juga 0, maka hasilnya 0 per 1. 0 per 1 gimana tadi? 0 dibagi bilangan berapapun hasilnya adalah 0. Maka catatan yang tadi dipahami betul-betul karena akan terpakai untuk menghitung limit tak hingga. Oke, dari 2 contoh ini bisa dipahami sekali ya. Ya, mudah ya. Nah, ternyata di sini kita bisa menggunakan rumus praktisnya. Bagaimana rumus praktisnya? Jadi ketika ada limit AX pangkat N seperti tadi nomor 1 dengan nomor 2 plus A1X pangkat N-1 dan seterusnya dibagi B X pangkat M plus B1 X pangkat M dan seterusnya, di mana X-nya mendekati tak hingga. Jadi ini rumus praktis bisa dipakai hanya untuk limit tak hingga saja, bentuknya yang seperti ini. Maka dia akan menghasilkan limit 0 jika N-nya kurang dari M. Pangkatnya, kita lihat pangkatnya. Jika pangkat yang atas, yang N ini lebih kecil dari yang bawah, maka nanti hasil limitnya adalah 0. Tapi jika N-nya itu sama dengan M, jadi pangkat yang di pembilang itu sama dengan penyebutnya, sama-sama 2, sama-sama 3, atau sama-sama 1, maka hasil limitnya adalah A per B. Jika yang di atas N-nya itu lebih besar dari M, ya, maka hasil limitnya adalah tak hingga. Ya, kita uji tadi, kita sudah kerjakan nomor 1, 2, kita kerjakan lagi dengan rumus praktisnya. Tadi nomor 1 adalah limit 4x min 1 dibagi 2x plus 1 limitnya mendekati tak hingga. Tentukan dulu pangkat tertingginya. Tentukan dulu pangkat tertinggi pembilang dan penyebutnya. Ternyata pangkat tertinggi pembilangnya 1, penyebutnya 1, ternyata sama. Maka ketika sama, N sama dengan M, kita memakai rumus, berarti hasil limitnya A dibagi B. A-nya yang mana? A itu miliknya pembilang, koefisien depan pembilang yang pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya kan 1 di sini ya. Maka koefisiennya adalah 4. Nah, B-nya yang mana? B-nya yang penyebut, koefisien dari koefisien pangkat tertinggi dari penyebutnya. Di sini pangkat tertingginya kan X. Koefisiennya 2, maka 4 per 2 hasilnya 2. Kita lihat lagi dengan cara yang tadi yang kita sudah kerjakan dengan rumus, bukan rumus praktis, hasilnya juga 2. Gitu ya. Jadi silahkan kalian bisa memilih memakai rumus yang ini atau memakai rumus praktisnya. Nah, yang nomor 2 juga sama. Limit di sini 4x plus 1 dibagi x kuadrat min x, di mana x-nya mendekati tak hingga. Kita tentukan dulu pembilangnya pangkat tertingginya adalah 1. Penyebutnya pangkat tertingginya adalah 2. Artinya berarti pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Berarti N lebih kecil dari M. Maka hasil limitnya adalah 0. Tidak perlu menghitung, hanya kita menentukan N-nya lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan, kita langsung bisa menentukan hasil limitnya. 0 hasilnya. Kita lihat dengan cara yang sudah kita kerjakan tadi juga hasilnya 0. Tapi ini dengan cara, dan ini langsung bisa melihatnya dengan rumus praktis. Begitu ya untuk limit mendekati tak hingga bentuknya pecahan seperti ini.
Bisa dipahami ya? Oke, kalau bisa kita lanjut ke limit tak hingga bentuk akar. Nah, kalau bentuk akar caranya seperti apa? Maka penyelesaian limit tak hingga bentuk akar menggunakan cara menyelesaikan limit dengan kali akar sekawannya. Selalu ya, kalau bentuknya akar seperti kemarin, kita bisa mengalihkan dengan cara mengalihkan sekawannya. Nah, contohnya seperti ini. Tentukan nilai dari limit akar x kuadrat plus 3x min 1 dikurangi akar x kuadrat min 2x plus 1. Maka, karena ini tak hingga bentuknya akar, kita kalikan langsung dengan sekawannya. Ketika kita masukkan nilai limitnya ke sini, kita hitung hasilnya tak hingga. Maka kita kalikan dengan sekawannya. Sekawannya ini kemarin apa? Iya, sekawannya min di sini adalah plus seperti ini nulisnya. Jadi, x kuadrat akar x kuadrat plus 3x min 1 min akar x kuadrat min 2x plus 1 dikalikan sekawannya. Sekawannya ini adalah tinggal dipluskan dibagi. Nah, ini sama tulisnya. Mempluskan saja sekawannya. Seperti kemarin yang sudah kita bahas. Sekarang kita kalikan, berarti yang atas kita kalikan. Ini kan per 1 sama ya. Kita kalikan yang ini atasnya. Berarti akar x kuadrat plus 3x min 1 dikuadratkan. Ini juga dikuadratkan. Karena ini dikalikan, ini kan sama. Cuma min. Jadi ini bentuknya bisa kita ubah menjadi seperti ini. Yang bawah kita tulis yang ini saja. Karena dikalikan 1. Tadi yang sini kan per 1 ya. Sama. Terus kita selesaikan, ini kita jabarkan ya. Karena ini kuadrat maka akarnya hilang. Ini kuadrat akarnya hilang. Nah, kemudian saya fokus ke atasnya saja, ke pembilangnya ya. Maka kita keluarkan ini minnya kita keluarkan menjadi ini kita hilangkan kurungnya. Jadi min x kuadrat plus 2x min 1. Ini tetap. Nah, kita proses lagi yang atasnya. X kuadrat min x kuadrat kosong, habis 3x plus 2x 5x min 1 min 1 min 2. Yang bawah tetap. Nah, kita proses dari sini. Ketika kita proses di sini, kita lihat pangkat tertingginya. Ya, kita lihat pangkat tertinggi pembilang itu adalah x. Pangkat tertinggi penyebutnya adalah di sini adalah ya sama-sama x ya, karena ketika kita keluarkan akar dari x kuadrat itu adalah x, karena yang pembilang kan bukan akar ya, yang penyebut akar. Maka kita keluarkan dulu. Kalau mau menentukan pangkat tertinggi, kita keluarkan dulu x kuadratnya. Akar x kuadrat itu kan x, berarti sama-sama pangkat tertingginya 1 gitu kan ya. Yang ini x, yang ini juga x, karena ini dalam akar, jadi x kuadrat. Oke, berarti kita bagi semuanya dengan x, karena pangkat tertingginya adalah x. Berarti 5x dibagi x dikurangi 2 dibagi x. Nah, yang di dalam akar tetap dibagi x kuadrat karena dia di dalam akar. Ketika dia keluarkan akan menjadi x. Karena ini di dalam akar tetap dibagi x kuadrat. Jadi x kuadrat dibagi x kuadrat dan seterusnya. Nah, kita proses yang atasnya. 5x dibagi x-nya kita coret, sisanya 5. Ini 2 per x-nya sama. Ini x kuadrat dibagi x kuadrat 1, yang lainnya kita coret. Nah, hasilnya seperti ini. Ini 1, ini. Nah, yang bisa kita coret, Kemudian kita masukkan tak hingganya. X-nya kita ganti dengan tak hingga. 5 dikurangi 2 dibagi tak hingga semuanya. 1 plus yang ada X-nya kita bagi dengan tak hingga semuanya. Maka di sini 5 dikurangi 2 dibagi tak hingga itu 0. Seperti tadi ya. Ini satunya tetap, ini 0, ini 0, ini 1, ini 0, ini 0. Kita proses 5. Ini sama dengannya, sama dengan 5 dibagi akar 1 ditambah akar 1. Iya, akar 1 ditambah akar 1 itu adalah 2 akar 1. Ya. Akar 1 ditambah akar 1 artinya adalah sama ini dijabarkan, ini juga boleh akar 1 itu kan 1. Akar 1 itu juga 1. Maka 5 dibagi 2 sama dengan 5/2. Nah, ini agak panjang ya prosesnya ya. Ya, gimana cara kita ada? Apakah ada rumus praktisnya seperti di atas? Ada. Nah, silakan dipahami rumus praktisnya ini. Rumus limit tak hingga yang bentuk akar. Nah, yang bentuk akar tadi kan seperti ini bentuk umumnya ya. AX kuadrat plus BX plus C dikurangi AX kuadrat plus QX plus R. Nah, ini hanya permisalan variabelnya saja, koefisiennya ya. Maka nanti akan menghasilkan limit B dikurangi Q dibagi 2 kali akar A. B-nya dapat dari mana? Dari yang awal ini. Nah, lihat, pastikan kalian paham betul mana posisi A, B, C, A, Q, R. Nah,
A, B, C sama Q, R-nya posisinya di mana. Ini B-nya posisinya di sini, dikurangi Q, Q-nya posisinya di sebelah sini, di sebelah kanan. Dibagi 2 kali akar A. Akar A. A ini di sini nilainya sama. Kalau sini 1, di sini 1. Sini 2 pasti 2. 3, 3. Ya, biasanya tidak mungkin berbeda. Nah, kita uji tadi dari soal yang ini. Yang awal ya. Ya, kita kerjakan menggunakan rumus praktisnya. Oke, kita siap-siap di sini. Ini sudah soalnya seperti ini. Kita masukkan A-nya dulu. A-nya berapa? A-nya di sebelahnya X kuadrat berarti 1. B-nya yang mana? B-nya di sebelah yang kiri ini. Nah, ini 3. Q-nya yang mana? Q-nya yang sebelah kanan. Ini min 2. Kalau ada min ditulis ada negatif, tulis negatif min 2. Kita masukkan rumus praktisnya. B min Q dibagi 2 akar A. B min Q. B-nya tadi berapa? 3. Min Q. Q-nya min 2 menjadi plus ya. Min menjadi plus 2. 2 kali akar A. A-nya adalah 1. Akar 1 itu 2. Jadi 5/2. Iya, terbukti setelah kita kerjakan. Ini yang panjang. Hasilnya sama-sama 5/2. Iya, bisa kalian mau pakai cara praktis atau cara aslinya juga boleh. Begitu juga untuk soal nomor 2. Nah, kita tentukan A-nya. A-nya tadi 3 yang di sini. B-nya iya 2. Q-nya berapa? Min 1. Kita masukkan ke rumusnya seperti tadi. Bisa ya? Ya, contoh yang ketiga juga sama. Oh, ini sampai sini nih. Ini. Nah, saya terangkan dari sini nih. Jawabannya adalah 3/2 akar 3. Nah, 2 karena di sini di penyebutnya itu ada akar 3, maka bisa kita lanjutkan lagi. Yaitu dengan cara mengalihkan sekawannya, akarnya. Iya, 3/2 akar 3 langsung kalikan sekawannya, yaitu akarnya saja. Akar 3 per akar 3. Kalau sini akar 5 ya akar 5 per akar 5. Sini akar 2 per akar 2. Ya, sekawannya adalah akarnya ini penyebutnya. Kita kalikan 3 kali akar 3, 3 akar 3, 2 akar 3 kali akar 3, berarti 2 kali akar 3 kali akar 3 kan 3. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Ya. 6 di sini 3 dibagi 6 bisa ya dapat 1, yang satunya 6-nya dibagi 3 dapat 2 atau setengah akar 3. Ya, ini saya penekanannya di sini mau kalian lupa ya. Ini kelas 10 kemarin pelajarannya. Nah, yang soal selanjutnya juga sama, kalian bisa lihat di sini. Nah, ini juga sama. Saya menitip kalau ini agak sama dengan nomor 1 dan nomor 2. Nah, untuk soal yang terakhir ini, nah ini agak berbeda ya. Maka caranya biar ada X kuadratnya kalian ini uraikan satu-satu. Nah, ini kalikan satu-satu. X kalikan X kuadrat gitu ya. Terus X kalikan plus 5, 5X min 3X. Nah, ini kalian jabarkan semua sampai bentuknya seperti ini. Baru kalian proses A-nya, B-nya, Q-nya sampai ke rumus praktisnya. Nah, itu untuk materi kita kali ini. Silahkan kalian bisa lanjutkan ke forum diskusinya karena itu wajib dikerjakan untuk nilai tambahan nilai rapot. Ya. Sampai di sini dulu untuk materinya. Insya Allah materi untuk limit fungsi kita sudah selesai. Ya, selanjutnya nanti kita akan bertemu di ulangan harian. Untuk pertemuan berikutnya adalah ulangan harian, disiapkan ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.